Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita ketemu lagi di ibadah sekolah Minggu pada Minggu hari ini. Adik-adik, sebelum memulai ibadah ini, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik sudah mandi? Adik-adik sudah sarapan? Ih, bagus, berarti adik-adik semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi adik-adik, sebelum memulai lagi, kakak mau ingetin adik-adik harus tetap semangat ya untuk tetap beribadah online. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa beribadah lewat online sehingga adik-adik bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah masing-masing. Hari ini kakak ditemani oleh beberapa kakak sekolah minggu dan abang pemusik nih adik-adik. Tapi sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Sondang, kakak ditemani oleh Kak Desi. Hai. Kakak ditemani juga oleh Kak Lia. Halo. Dan ditemani oleh dua abang pemusik kita, ada Bang Boni. Hai. Dan juga ada Bang Lato. Hai. Nah, itu adik-adik kakak sekolah minggu yang akan puji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan adik-adik pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Siapa nih yang belum berdiri? Berdiri dulu semuanya. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk lagu pertama, kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik tahu lagunya? Tahu, pasti tahu ya. Kita akan menyanyikan lagu itu bersama-sama. Adik-adik bisa mengikuti gerakan kakak dan kakak yang lain. Silakan Bang. Sudah bersemangat? Kayaknya kakak belum lihat ya kak semangatnya ya kak. Iya. Untuk iya, biar adik-adik lebih semangat lagi, kita mau nyanyi satu buah lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Adik-adik pasti tahu lagunya kan?
Iya, kita mau nyanyi lagu yang kedua, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Adik-adik tetap berdiri dan mengikuti gerakan dari kakak. Silakan Bang. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga. Kita ulang sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Desi, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam tidur kami pada malam hari tadi. Kami bersyukur Tuhan boleh berkati kami dalam istirahat kami, dan Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Desi. Terlebih dahulu berikan kefokusan kepada kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik setiap firman yang disampaikan, dan bukan hanya mendengarkan saja, tapi kami boleh juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Engkau yang boleh berkati dan sertai dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Hari ini kakak akan membahas firman Tuhan dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kita baca dulu ya. Dibuka Alkitabnya, Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kitab Amsal adalah salah satu kitab yang termasuk dalam kumpulan tulisan hikmat. Hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah kebijakan, kearifan. Persamaan dari kata hikmat adalah kebijaksanaan, akal budi, akal sehat, serta kecerdikan. Seseorang yang memiliki hikmat adalah seseorang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Amsal mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik dan ajaran yang disampaikan dalam bentuk nasihat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kakak ambil contoh, jika adik-adik ingin nilai pelajaran bahasa Indonesianya bagus, besok mau ujian bahasa Indonesia, tapi kalian tidak baca buku bahasa Indonesia, tapi kalian membaca buku yang lain, misalnya membaca buku sejarah, apakah nilai bahasa Indonesia kalian akan bagus? Tidak. Kenapa tidak? Karena kalian membaca panduan yang salah, ya. Jadi kalian harus mengikuti panduan yang benar. Panduan harus dengan teliti, dengan tekun dibaca dan digali. Tidak hanya dibaca dan digali, tapi juga dipraktekkan. Panduan hidup kita sebagai orang Kristen adalah firman Tuhan. Ya.
Saat kita tekun membaca, menggali, kemudian mempraktekkan firman Tuhan, maka kita akan mencapai tujuan kita. Apakah yang menjadi tujuan kita? Hidup berkenan di hadapan Allah. Dalam Amsal 8 ayat 32 sampai 36, berapa kali kita membaca kata mendengarkan? Ada yang ingat berapa kali? Ya, betul. 3 kali. Di sini kita diajarkan pentingnya mendengarkan. Mendengar bukan asal mendengarkan, itu berbeda dengan mendengar. Kalau adik-adik mendengarkan, artinya adik-adik memberi perhatian kepada apa yang kalian dengar. Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengarkan. Mendengarkan nasihat atau mendengarkan perintah yang dikehendaki Tuhan. Nasihat punya 2 unsur. Unsur yang pertama adalah yang memberi nasihat, dan unsur yang kedua adalah yang diberi nasihat. Tuhan adalah pemberi nasihat. Ia memberi nasihatnya melalui firman Allah, dan kita menemukan nasihat-nasihat itu di dalam Alkitab. Itulah kenapa Alkitab adalah buku yang wajib dibaca, karena berisi nasihat-nasihat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebagai manusia adalah orang yang menerima nasihat. Setelah nasihat diterima, harus dengan tekun dilakukan. Jangan cuma diterima kemudian tidak dilakukan. Jadi seseorang yang mau mendengarkan dan melakukan nasihat yang dari Tuhan adalah orang yang memiliki hikmat. Kembali kakak ingatkan, apa itu hikmat? Kebijaksanaan, akal budi, akal sehat, kecerdikan. Tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mendengarkan nasihat dari guru ataupun orang tua adalah hal yang baik. Terlebih mendengarkan nasihat dari Allah melalui Alkitab. Bagaimana caranya agar kita memahami perintah atau nasihat dari Tuhan? Yang pertama, hidup taat akan Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan pasti mencari Tuhan untuk membimbing langkah-langkah hidupnya. Orang yang berhikmat tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Dan karena itulah kita membutuhkan didikan dari Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Itu adalah bentuk ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Dan ingat, orang yang taat dan takut akan Tuhan adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian, kalau yang tadi pertama adalah taat kepada Tuhan, yang kedua adalah setia melakukan perintah Tuhan. Pelihara persekutuan adik-adik dengan Tuhan. Setiap pagi baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan agar kamu bisa membedakan mana hal yang baik dan mana yang hal tidak baik. Dikatakan dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik tahu tidak? Hikmat itu nilainya lebih tinggi dari emas dan perak. Itu ada di Amsal 16 ayat 16. Adik-adik boleh baca nanti ya. Ingat, Amsal 16 ayat 16. Hikmat lebih tinggi nilainya dari emas dan perak. Baik emas dan perak tidak dapat mengganti nilai hikmat. Hikmat itu sangat spesial. Tidak ada orang yang menjual hikmat. Dan tidak ada orang yang mampu membelinya. Ya, karena itu bagaimana untuk mendapatkan hikmat? Hidup seturut dengan perintah Allah. Yang ketiga atau yang terakhir, dengarkan nasihat. Setelah mendengarkan nasihat dari orang tua, kemudian dari orang tua ataupun dari guru, kemudian dengarkan nasihat yang berasal dari Alkitab. Ya, dan jangan cuma didengarkan tapi juga dilakukan. Begitu juga saat-saat sekarang ini. Mungkin kalian juga sering dengar pakai masker. Pakai masker yang benar, cuci tangan minimal 30 detik supaya kuman-kumannya mati. Jaga jarak, jangan kemana-mana kalau tidak penting.
tinggal di rumah saja. Itu adalah nasihat-nasihat yang sering kali kalian dengar, bahkan kakak juga sering dengar, ya kan? Nah, tapi itu harus terus-menerus diulang-ulang untuk kita dengarkan, supaya kita bisa mentaati apa yang menjadi nasihat tersebut. Nasihat itu baik adik-adik, untuk nasihat untuk jaga jarak, menggunakan masker, kemudian jangan pergi kemana-mana kalau tidak penting. Itu adalah nasihat yang baik, nasihat untuk menjaga kita supaya terhindar dari virus yang sekarang sedang merebak di mana-mana. Teruslah mendengar sampai adik-adik bisa mengikuti dengan tekun nasihat yang diberikan. Dengarkan nasihat, karena itulah yang akan menjagamu dari hal-hal yang tidak baik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan aktivitas kita hari ini. Untuk aktivitas kelas 1-2, adik-adik kelas 1-2 akan menghafalkan ayat dari Amsal 8 ayat 33. Bunyinya, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Jadi adik-adik menghafalkan Amsal 8 ayat 33. Setelah adik-adik hafal, adik-adik merekamnya. Untuk aktivitas kelas 3-4, adik-adik siapkan, ya ini stik ya, stik es krim. Adik-adik siapkan sekitar 6 sampai 8. Kemudian adik-adik hias, ya adik-adik hias sesuai keinginan adik-adik ya. Kemudian adik-adik ambil kertas, adik-adik tulis 5 langkah patuh dan setia di jalan Tuhan. Jadi ditulis di dalam kertas 5 langkah patuh dan setia di jalan Tuhan. Contohnya ya, kalian kasih tahu. 1, mau mendengarkan nasihat. 2, mau menerima nasihat. Jadi tulis 5 langkah patuh dan setia di jalan Tuhan. Nanti setelah ditulis di dalam kertas, adik-adik satukan. Adik-adik satukan stik es krimnya, kemudian adik-adik tempel tulisannya. Aktivitasnya nanti jadinya seperti ini. Untuk aktivitas kelas 5 dan 6, adik-adik membuat video yang menceritakan pengalaman adik-adik saat mendengarkan didikan orang tua atau guru. Contohnya ya, adik-adik mendengarkan nasihat Bapak dan Mama di rumah untuk selalu belajar. Jadi ketika ulangan, adik-adik bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Yang kedua adik-adik, untuk kelas 5 dan 6, yang sudah 3 minggu kita lakukan adalah menghafal ayat bulanan untuk bulan September, yaitu dari Lukas 14 ayat 13. Nah adik-adik, kalau semua sudah dikerjakan, adik-adik kirim ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Depok 1 yang tertulis di bawah ini. Dikirimkan ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dan tiap-tiap hari kita diingatkan untuk mau terus mendengar firman Tuhan dan mendengar nasihat dari orang tua kita. Mari adik-adik kita responi kebenaran firman Tuhan dengan satu buah lagu yang berjudul T-A-A-T Taat. Kita akan nyanyikan ya adik-adik. Ayo Bang. Dengar kepada Tuhan Yesus.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Sebelum kita berdoa, kalian akan mengajak menyanyikan satu lagi lagu supaya kita di hari-hari ke depan untuk terus setia dan taat kepada Tuhan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Ayo Bang. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pujian, kami sungguh bersyukur untuk setiap doa, dan kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami pelajari hari ini. Tuhan, kiranya Allah yang memberikan kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk Tuhan boleh sembuhkan bangsa kami, seluruh dunia dari pandemi COVID-19, sehingga kami boleh kembali berkumpul Tuhan di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, dan kami boleh sama-sama kembali bersukacita menyanyikan pujian bersama-sama di rumah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Saat ini mereka dirawat di rumah sakit atau di rumah, Tuhan yang menjadi penyembuh, baik itu dari obat-obatan yang boleh masuk ke dalam tubuh mereka dan makanan yang boleh mereka makan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di minggu-minggu ke depan dengan sukacita teman-teman kami boleh bersama-sama memuji Tuhan melalui ibadah online kami ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh terus menjadi anak-anak yang patuh, taat, dan setia kepada Tuhan. Dan boleh terus dengar-dengaran firman Tuhan, serta mendengar orang tua kami di rumah ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah ya Tuhan. Dan kami mohon ampun kalau di dalam ibadah ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan yang ampuni kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Surga
ibadah online kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Adik-adik tetap semangat. Jaga kesehatan. Tetap di rumah. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Kamera standby.